الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita membaca puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarga, para sahabat-sahabat setianya. Semoga kita senantiasa dikaruniai kesehatan, kekuatan, lahir dan batin untuk selalu bisa beruswah kepadanya, untuk selalu bisa mengikuti sunnah-sunnah kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini, kami ingin mengajak kembali, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Alasannya cukup simpel, karena kita ingin menjadi manusia yang mulia. Tidak ada manusia yang tidak ingin mulia dan tidak ada manusia yang ingin hina. Hanya bedanya adalah kita dengan mereka yang tidak punya Tuhan. Tentu saja kita sebagai sosok yang bertuhan, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya cukup mulia di hadapan manusia, tetapi yang terpenting kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, siapapun diri kita, apapun latar belakang kita, kita pasti bisa mendapatkan kemuliaan itu. Karena untuk mendapatkan kemuliaan itu, kita tidak harus memiliki uang dengan jumlah tertentu. Kita tidak harus memiliki ilmu tertentu. Kita tidak harus memiliki jabatan tertentu. Kita cukup menjadi orang bertakwa. Maka posisi adalah posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah di mana kita dihadirkan kembali di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dihadirkan kembali kepada kita semuanya. Karena apa? Karena di Ramadan itulah kita diberikan cara untuk bisa mencapai posisi takwa itu. Para ulama memberikan satu istilah dalam Ramadan. Kalau Mustafa Sibai yang beristilah Al-Waqtul Azim, perutusan Allah yang agung. Hadratus Syekh Kiai Haji Arsyad Asy'ari, beliau memberikan istilah Al-Minnah Al-Azimah, anugerah yang agung bagi umat muslim. Bagaimana tidak? Di bulan inilah kebaikan begitu sangat tercurah. Keberkahan begitu curas banyak, tidak seperti bulan yang lain. Rahmat Allah tercurah di bulan ini tidak seperti bulan yang lain. Bahkan di bulan ini ada satu kebaikan yang cuma satu malam, dia sudah melebihi umur manusia, yaitu Lailatul Qadar. Bukan setara, tapi khairun min alfi syahr. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan tentu saja salah satu ikon dari bulan suci Ramadan adalah bulan pelebur dosa.
istilah bulan pelebur dosa, tentu saja kita harus memaknai secara cukup hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi kita bisa salah paham terhadap bulan ini. Apa akibatnya? Setelah selesai menjalani bulan suci Ramadan, yang akan terjadi anti klimaks. Dia tidak memiliki energi kembali sebagaimana energi yang pernah dia tunjukkan selama suci Ramadan. Ya sekalian rahmatullah. Dalam diskursus tentang fitrah manusia, Allah menegaskan di dalam surah Ar-Rum, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nas la ya'lamun." Secara singkat ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa manusia itu tercipta sesuai dengan fitrah Allah. Sesuai dengan fitrah Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah ini. Apa sesungguhnya fitrah Allah itu? Yang manusia diciptakan sesuai dengannya. Para ulama sebagaimana yang dikutip oleh mufassir besar Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, paling tidak ada 3 pendapat para ulama tentang fitrah manusia atau fitrah Allah itu. Yang pertama adalah asli khilqah. Ada pendapat fitrah itu adalah Islam. Ada pendapat fitrah itu adalah tauhid. Jika 3 pendapat itu kita kompromikan, maka manusia tercipta sesuai fitrah, maka asal penciptaan manusia itu membawa agama yang benar, yaitu Islam. Dan agama yang benar itu intinya ada tauhid. Atas dasar itulah manusia yang terlahir dalam keadaan suci. Jamaah sekalian rahmatullah, kalau begitu, jika dikatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan fitrah, itu bukan berarti bahwa manusia seperti kertas putih dalam teori tabula rasa, tapi sesungguhnya manusia punya coretan-coretan yang namanya fitrah. Simpelnya adalah manusia pada awalnya ada dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasilitas ini akan dia manfaatkan terus sampai manusia kemudian akil balik, yang dalam agama disebut mukallaf. Pada saat manusia mukallaf itulah, maka seluruh aktivitasnya itu kemudian memiliki dampak bagi dirinya, baik dampak yang positif namanya pahala, maupun dampak yang negatif namanya dosa. Maka ketika manusia beraktivitas itulah, ketika manusia itu berbuat dosa, maka manusia akan terjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terlahir dari dirinya sudah bukan fitrahnya lagi. Perilakunya mulai tidak benar, tidak sesuai dengan fitrahnya. Ucapannya menjadi tidak benar, tidak sesuai dengan fitrahnya. Akidahnya tidak benar, tidak sesuai dengan fitrahnya. Kenapa ini sampai terjadi? Jawabannya adalah karena memang dia digoda oleh setan. Setan tentu saja masuk dari pintu yang dianugerahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya hawa nafsu. Maka agama perlu turun, agama perlu hadir, bukan untuk mematikan potensi hawa nafsu, tapi untuk meluruskan potensi hawa nafsu itu agar tidak menghancurkan nilai-nilai fitrah yang dia bawa sejak lahir. Inilah yang ditegaskan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai hawa nafsunya bisa dia tundukkan mengikuti apa yang datang dariku. Jamaah sekalian rahmatullah, kalau seandainya ada orang kemudian ucapannya tidak sesuai dengan fitrahnya, perilakunya tidak sesuai dengan fitrahnya, maka jawaban yang paling sederhana adalah karena dia tidak kuat, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu Allah perlu menghadirkan bulan suci Ramadan. Kita dilatih kembali bagaimana caranya melatih mengendalikan hawa nafsu. Dan ini adalah satu pendidikan rohani yang paling efektif selama perjalanan hidup kita, dan pendidikan rohani yang berbasis terapan. Kita bisa langsung buktikan bahwa ternyata kita bisa sabar. Kalau tidak sabar, kita tidak bisa puasa sehari-hari. Dan lawan dari sabar itu adalah isti'jal, buru-buru. Tapi kita sabar, karena sabar itulah kita bisa menghantarkan kita sampai maghrib. Ternyata kita bisa jujur. Kalau kita tidak jujur, kita tidak mungkin bisa sampai maghrib.
Karena untuk membatalkan puasa begitu sangat mudah. Ternyata kita bisa taat. Kalau seandainya kita tidak taat, kita tidak akan mungkin bisa sampai maghrib. Jamaah sekalian, tiga inilah yang paling tidak langsung kita tunjukkan bahwa ternyata kita bisa sabar, ternyata kita bisa jujur, ternyata kita bisa taat. Apa artinya? Seandainya kita tidak bisa taat, itu ternyata hawa nafsu yang menang. Kalau ternyata kita tidak kuat jujur, itu hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau ternyata kita tidak bersabar, itu ternyata hawa nafsu yang mengendalikan. Tentu saja bagi orang yang menjalankan pendidikan Ramadan kemudian dia tidak berhasil, ini tentu saja ruginya menjadi dua kali. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga. Dan potensi untuk gagal ini Rasulullah sudah memperingatkan rubba shaimin laisa lahu siyam illa al-ju' wal 'atas. Banyak memang yang sudah bisa berpuasa. Banyak orang yang kuat untuk bisa menahan lapar dan haus sampai maghrib, tapi dia gagal untuk mendapatkan puasa itu illa al-ju' wal 'atas. Kecuali dia hanya berhasil menahan lapar dan haus. Potensi ini ada. Jamaah sekalian, salah satu hal yang paling kita takutkan adalah kita sudah disiksa secara fisik. Tidak ada orang tidak tersiksa karena lapar. Tidak ada orang tidak tersiksa karena haus. Tentu saja kalau seandainya batal, kalau seandainya gagal, tentu saja fisik kita sudah tersiksa. Yang paling kita takutkan adalah di mana hadis menyatakan ada orang yang di perjalanan puasa. Dia sampai keluar dari puasa, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang merugi dua kali. Jamaah sekalian rahmatullah, tentu saja yang pegang ampunan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya husnudzon bahwa Allah memberikan ampunan kepada kita. Tetapi paling tidak indikatornya bisa kita lihat. Kalau kita keluar dari puasa, kita bisa sabar. Kita sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita bisa sabar dalam mencari rezeki. Kita bisa sabar dalam mencari karir. Kita bisa sabar ketika menghadapi musibah, maka sesungguhnya Ramadan telah berhasil mendidik kita. Jika nanti berjalan puasa ini, kemudian kita bisa kuat untuk jujur, ketika iman kita bisa memberikan kekuatan untuk memberikan energi rasa aman, ketika iman kita bisa memberikan kekuatan untuk bisa selalu berada di jalan yang benar, maka kita telah berhasil makan pendidikan Ramadan ini. Kalau seandainya keluar dari Ramadan ini, kita kemudian bisa menjadi taat, maka sesungguhnya kita telah berhasil menjalankan proses panjang bulan suci Ramadan ini. Inilah yang tentu saja kita patut kita pahami, bahwa yang dimaksudkan peleburan dosa adalah membalikan manusia kepada fitrahnya. Karena itu ucapan yang disampaikan oleh setiap orang yang berpuasa nanti pada akhirnya kita akan minal aidin al faizin. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada fitrah kita makhluk yang suci, dengan membawa satu kemenangan, dengan membawa satu keberuntungan. Yang kemarin jika kita ukur keberuntungan itu dengan menggunakan hal yang bisa materi, dengan puasa kita diajarkan bahwa orang beruntung yang hanya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang beruntung. Jika ini yang menjadi prinsip hidupnya, maka hidup kita bukan yang penting senang, tapi hidup kita adalah yang penting benar. Semoga ada manfaatnya. Waktu bangkit jiwaku